Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke pertemuan ke-12. Nah, di sini sudah membahas tentang blok terakhir dari bisnis model kanvas atau BMC. Nah, blok ke-9 ini kaitannya dengan biaya atau cost structure. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang di bagian revenue stream atau sumber pendapatan, itu kan kaitannya juga dengan biaya. Nah, kalau di revenue stream itu lebih ke pendapatan atau uang yang masuk ke perusahaan, sedangkan kalau struktur biaya ini lebih ke uang atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi fokusnya ke biaya apa aja yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, struktur biaya ini dikeluarkan oleh suatu bisnis atau perusahaan untuk menunjang operasionalnya, atau yang sudah kita tuliskan di bagian key activities atau aktivitas apa aja yang dilakukan oleh perusahaan, otomatis aktivitas itu mengeluarkan suatu biaya. Jadi, kalau ingin menuliskan di struktur biayanya, kita harus lihat lagi key activitiesnya apa. Pastikan kalau kita sudah menuliskan di key activities, bagian kolom aktivitas, kita juga perlu mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan, menghitung maksudnya biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis atau perusahaan itu apa aja. Jangan sampai kita menuliskan aktivitas tetapi tidak ada biaya yang dikeluarkan gitu. Lalu, key activities itu perlu dijelaskan dengan detail karena berkaitan erat dengan cost structure atau struktur biaya. Nah, dan kenapa sih struktur biaya itu diletakkan di bagian akhir di BMC? Karena berkaitannya tadi dengan key activities dan mungkin juga berkaitan dengan key partnership. Kalau kita kerjasama, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kerjasama itu berasal dari luar perusahaan, otomatis kita perlu mengeluarkan uang dong. Nah, jadi kaitannya dengan berbagai blok-blok yang ada di BMC yang sebelumnya. Oleh sebab itu, kenapa si cost structure ini diletakkan di bagian akhir? Karena untuk memudahkan kita setelah membreakdown atau mendetailkan kegiatan yang sudah dilakukan, partner apa saja yang kita perlukan. Nah, ini berkaitannya dengan biaya apa aja yang kita keluarkan gitu. Lalu di sini ada tipe struktur biaya. Untuk tipenya itu ada dua, yang pertama cost driven dan yang kedua value driven. Untuk cost driven atau terpacu biaya ini biasanya perusahaan yang berfokus untuk meminimalkan biaya. Jadi tujuannya untuk menciptakan dan mempertahankan suatu biaya yang slim atau ramping. Jadi maksudnya perusahaan itu lebih berfokus untuk gimana caranya saya menghasilkan produk yang murah. Nah, ini berarti tipe struktur biayanya lebih ke cost driven atau terpacu ke biaya. Sedangkan kalau untuk value driven atau terpacu pada nilai, mereka hanya berfokus untuk gimana caranya memberikan kepuasan ke konsumen, entah itu dengan produk yang premium atau menawarkan harga yang mahal. Biasanya kalau premium kan harganya relatif lebih mahal dibandingkan produk-produk yang biasa. Dan untuk value driven ini ditawarkan kepada konsumen yang tidak sensitif terhadap harga. Maksudnya untuk kalangan, contohnya untuk kalangan menengah ke atas, biasanya mereka tidak akan terlalu peduli dengan harganya. Yang penting mungkin kenyamanannya, mungkin fasilitasnya, terus ada juga mungkin price list-nya. Jadi yang dilihat adalah nilainya gitu. Nah, selain dari tipenya, kita juga perlu mengetahui tentang karakteristik dari struktur biaya. Untuk karakteristiknya ini ada 4. Yang pertama, variable cost, itu biaya yang berubah-ubah. Nah, maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tetapi dipengaruhi oleh volume produksi, atau bisa disebutkan dengan kalau berapa barang yang kita produksi
semakin banyak barang yang kita produksi, maka semakin besar juga biaya yang kita keluarkan. Nah, karena bergantung dari jumlah produksi atau volume produksi, nah ini disebut juga dengan variable cost. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap ini walaupun produksinya tinggi atau produksinya rendah, ini tidak mempengaruhi, jadi tetap akan selalu keluar jumlahnya pasti. Nah, contohnya itu biaya gedung atau mungkin gaji pegawai. Kalau variable cost tadi bisa ke bahan bakunya, biaya mungkin suppliernya. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketiga itu economic of scale atau skala ekonomi. Nah, skala ekonomi ini terjadi ketika perusahaan itu mampu menghasilkan volume produksi yang banyak. Jadi kalau kita mau menghasilkan harga yang murah, kita tuh harus memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Kayak contohnya kita mau beli barang grosir. Kalau kita mau dapat harga yang murah, kita harus beli barang itu banyak. Otomatis kita dapatnya murah. Tapi kalau misalnya kita belinya hanya sedikit atau diecer, biasanya kan harga yang ditawarkan oleh si penjual itu relatif lebih mahal. Nah, ini kaitannya sama seperti itu. Tapi ini lebih ke perusahaan. Jadi kalau perusahaan kita mau memproduksi harga rata-rata per produknya itu rendah, kita harus memproduksi banyak produk. Lalu yang keempat, economic of scope atau lingkup ekonomi. Kalau tadi lebih ke skala ya produksi yang besar, ini lebih ke lingkupnya. Nah, untuk yang keempat ini terjadi jika perusahaan mampu menghasilkan berbagai macam produk. Kalau yang ketiga itu volumenya, tapi satu produknya. Kalau yang keempat ini lebih ke macam-macam produknya. Jadi produknya bermacam-macam, tetapi untuk kelompoknya atau barangnya itu masih sama. Jadi contohnya kita punya pabrik kain atau kulit gitu. Nah, kulit ini bisa dihasilkan untuk apa aja sih? Kalau misalnya kita lebih fokus ke economic of scale, kita bisa menghasilkan dompet. Kita memproduksi dompet dari 100 menjadi 1000, otomatis harganya lebih murah. Tapi kalau kita mau menyasar yang economic of scope atau lingkup ekonomi, ini kita tidak hanya memproduksi bahan kulit ini untuk dompet, tapi bisa untuk tas, bisa untuk sepatu, bisa untuk ikat pinggang gitu. Jadi produknya tetap satu, tetapi bisa menghasilkan berbagai macam tipe barang gitu. Nah, di sini ada contoh agen travel. Kira-kira untuk agen travel ini masuk ke skala ekonomi atau lingkup ekonomi. Ingat kalau skala itu lebih ke volumenya, tapi kalau lingkup ini lebih ke variannya. Variannya diperbanyak tetapi dengan produk yang sama. Nah, kita lihat dulu. Kalau si travel ini biasanya itu apa sih yang ditawarkan? Nah, dia menawarkan travel yang mengangkut penumpang. Lalu bisa juga mengirimkan barang. Nah, di sini sudah ada dua segmen konsumen yang berbeda. Jadi ketika kalau misalnya travel ini hanya mengangkut penumpang aja, itu mungkin pendapatannya hanya dari penumpang. Tapi kalau misalnya travel ini bukan hanya penumpang tetapi juga mengirimkan barang, otomatis pendapatannya kan dua. Jadi efisiensinya itu jadi lebih murah. Nah, di sini berarti si agen travel ini lebih ke lingkup ekonomi karena segmen konsumennya sudah berbeda, ada travel dan ada pengiriman barang. Nah, lalu selanjutnya ini konsumen yang membeli produk dalam jumlah besar atau grosir itu termasuknya ke mana? Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita memproduksi dalam jumlah yang besar atau kita contohnya beli grosir itu masuknya ke
economic of scale atau skala ekonomi. Jadi skala diingatnya aja lebih ke volumenya gitu. Nah, di sini ada contoh dari cost structure dari BMC. Yang pertama itu ada employee salary atau gaji pegawai. Lalu yang kedua R&D dari game. Yang ketiga ada training atau workshop. Dan yang keempat itu ada biaya marketing. Nah, untuk menuliskan cost structure ini kaitannya tadi berkaitan dengan key activitiesnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus memperhatikan dari key activitiesnya dan juga tambahannya memperhatikan key partnership-nya. Jadi kalau ada penulisan dari key partnership dan key activities, jangan lupa menuliskan biaya yang dikeluarkannya di bagian cost structure. Oke, selanjutnya masuk ke contoh nih, ada 2 maskapai, yang satu Garuda Indonesia dan yang satu Lion Air. Kira-kira dari kedua maskapai ini mereka termasuk dalam tipe struktur biaya yang mana? Apakah yang value driven atau yang cost driven? Kalau dari Garuda Indonesia sudah jelas bahwa mereka mempertimbangkan dari nilainya karena biayanya yang cenderung relatif mahal. Jadi untuk Garuda Indonesia itu value driven dan yang Lion Air itu cost driven. Nah, sekarang coba teman-teman membreakdown dari kedua maskapai ini untuk bagian cost structure-nya itu apa aja. Apakah ketika value driven itu cost structure-nya nanti akan berbeda dengan yang cost driven gitu. Jadi coba teman-teman membreakdown apa saja sih biaya-biaya yang dikeluarkan dari maskapai Garuda dan bedanya dengan yang di Lion Air ini apa? Apakah kalau misalnya mempertimbangkan nilai itu nanti cost structure-nya lebih beda atau gimana? Oke. Nah, jadi itu teman-teman untuk yang cost structure atau struktur biaya. Jadi struktur biaya itu biaya apa aja yang kita keluarkan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Gitu. Jadi jangan terbalik antara revenue stream dan cost structure. Oke. Mungkin ini saja pertemuan dari BMC blok ke-9. Teman-teman kalau masih ada bingung silahkan ditanyakan di ruang diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.